Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Enda dan teman-teman. Sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kimia medisinal tentang sintesis antibiotik dengan referensi jurnal. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri yaitu Muhammad Diki Amada dengan NIM 4313420018 dan rekan saya Anida Hasna Ramatika dengan NIM 4313420012. Berikut referensi jurnal yang kami gunakan dengan judul Sintesis N3-klorobenzoilamoxicillin dan uji aktivitas antibakterinya terhadap Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Subtopik yang kami bahas pada materi ini yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian sintesis senyawa, yang ketiga uji kemurnian, yang keempat identifikasi struktur, yang kelima aktivitas antibakteri, dan yang keenam simpulan. Yang pertama pendahuluan. Penanggulangan penyakit infeksi umumnya dilakukan dengan pemberian antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat seperti kurang tepatnya indikasi penggunaan bebas oleh masyarakat, serta dosis dan lama pemberian yang tidak tepat akan menimbulkan masalah baru, yaitu meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Turunan penisilin merupakan pilihan pertama untuk infeksi bakteri yang peka terhadap penisilin karena efek toksiknya terhadap organ tubuh relatif kecil bila dibandingkan dengan antibiotik lainnya. Amoxicillin adalah turunan penisilin yang strukturnya mirip dengan ampicillin, dengan perbedaan adanya gugus hidroksi pada posisi paracincin benzena. Beberapa keuntungan amoxicillin dibanding dengan ampicillin adalah absorpsi obat dalam saluran cerna lebih sempurna sehingga kadar darah dalam plasma lebih tinggi. Kadar darah maksimalnya dicapai dalam 1 jam setelah pemberian oral. Amoxicillin tidak efektif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Salah satu contoh turunan penisilin yang aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa adalah piperacillin. Piperacillin adalah ureidopenisilin spektrum luas yang digunakan secara injeksi untuk pengobatan infeksi, terutama yang disebabkan oleh Pseudomonas. Piperacillin mempunyai struktur mirip dengan N-benzoylampicillin, oleh karena itu dilakukan modifikasi dengan membuat senyawa N3-klorobenzoilamoxicillin. Yang kedua, sintesis senyawa. Senyawa N3-klorobenzoilamoxicillin dibuat dengan mereaksikan 3-klorobenzoil klorida dengan gugus amina dari amoxicillin. Reaksi asilasi dengan pelarut tetrahidrofuron. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi substitusi nukleofilik. Gugus amina primer amoxicillin yang bersifat nukleofil akan menyerang atom C dari gugus CO turunan benzoil klorida. Produk yang dihasilkan dari reaksi antara benzoil klorida atau turunannya dengan gugus amina dari amoxicillin adalah turunan amida. Reaksi ini termasuk cara Schotten-Baumann, yaitu pembentukan amida dari asil klorida dan amina. Yang ketiga yaitu uji kemurnian. Uji kemurnian senyawa dilakukan dengan kromatografi lapis tipis, yaitu menggunakan fase diam silika gel 60F254 dan 3 macam fase gerak, yaitu etil asetat, metanol, kloroform dengan perbandingan 2:7:1, kemudian aseton dan etanol dengan perbandingan 1:1, kemudian aseton, metanol, dan etil asetat dengan perbandingan 1:3:1. Kemudian hasil KLT diperoleh harga RF untuk amoxicillin adalah 0,42 dengan RF1, kemudian RF2 0,73 dan RF3 0,43. Sedangkan senyawa N3-klorobenzoilamoxicillin memiliki RF1 0,67, RF2 0,84 dan RF3 0,68.
Hasil uji penentuan titik lebur menunjukkan senyawa yang diperoleh mempunyai titik lebur yang berbeda dengan senyawa amoksisilin. Jarak lebur senyawa amoksisilin 222 sampai 224 derajat Celcius. Sedangkan senyawa N3-klorobenzoil amoksisilin 170 sampai 172 derajat Celcius. Hasil dari kemurnian ini disimpulkan bahwa senyawa yang diperoleh telah murni dan dapat dilanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi struktur. Identifikasi struktur senyawa ini dilakukan menggunakan dua spektrofotometri, yaitu spektrofotometri infrared dan spektrofotometri 1H NMR dengan dua senyawa, yaitu amoksisilin dan N3-klorobenzoil amoksisilin. Langkah yang dilakukan pada spektrofotometri infrared yaitu sejumlah amoksisilin atau senyawa hasil modifikasi dicampur homogen dengan kalium bromida dan dibuat bentuk pelet dengan penekan hidrolik. Lalu spektrumnya diamati pada bilangan gelombang 400 sampai 4000 cm/1. Untuk karakteristik spektrum IR senyawa amoksisilin yaitu terdapat bilangan gelombang dan gugus fungsi, yaitu 1775 dengan gugus fungsi beta laktam, 1686 gugus fungsi asam, 3169 gugus fungsi OH, 1519 dan 2970 gugus amida, 3531, 3466 dan 1579 gugus amina primer, 1485 gugus aromatik, 848 benzena, 1,4 disubstitusi. Sedangkan untuk hasil dari N3-klorobenzoil amoksisilin yaitu bilangan gelombang 1734 terdapat gugus fungsi beta laktam, 1643 gugus asam, 3431 gugus OH, 1514 dan 2926 gugus amida, 1468 gugus aromatik, 838 gugus benzena, 14 disubstitusi, 809 gugus benzena, 13 disubstitusi, dan 1130 gugus aromatik. Untuk hasil pada spektrofotometri 1H NMR yaitu dilakukan dengan sejumlah amoksisilin dilarutkan dalam asam asetat D4CD3COOD dengan standar internal tetrametilsilan. Kemudian diamati puncak-puncak resonansi yang terjadi pada spektrumnya. Untuk sedangkan senyawa hasil modifikasi itu dilarutkan dalam dimetil sulfoksida D6CD32SO. Untuk karakteristik spektrum 1H NMR senyawa amoksisilin yaitu ditandai dengan S atau ppm, multisiplitas, dan gugus. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian untuk aktivitas antibakteri. Senyawa-senyawa tersebut kemudian diuji aktivitas antibakterinya terhadap Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dengan cara dilusi. Metode dilusi ini mempunyai reliabilitas yang baik untuk menentukan nilai kadar hambat minimal. Bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan salah satu bakteri gram negatif yang sulit dibasmi, yang sering dijumpai di lingkungan sekitar kita. Kerja obat beta laktam yaitu penghambat sintesis dinding sel bakteri, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian untuk mekanisme kerja obat beta laktam yang pertama yaitu terjadi pengikatan obat pada reseptor sel yaitu penisilin binding protein atau PBPS, terdapat 3-6 PBP. Beberapa di antaranya adalah enzim transpeptidase. Kemudian setelah pelekatan obat beta laktam pada satu atau lebih reseptor, terjadi reaksi transpeptidase yang dihambat dan disintesis oleh peptidoglikan yang tertahan. Kemudian langkah berikutnya yaitu melibatkan pembuangan atau penghentian aktivitas menghambat enzim autolisis pada dinding sel. Untuk media yang digunakan adalah nutrient broth. Media ini merupakan media pertumbuhan untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa.
Uji aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 ini menunjukkan nilai KHM senyawa amoksisilin adalah 600 mg per mililiter. Sedangkan KHM untuk senyawa N3-klorobenzoil amoksisilin adalah 300 mg per mililiter. Hasil uji aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 menunjukkan adanya perbedaan bermakna antara senyawa amoksisilin dengan senyawa N3-klorobenzoil amoksisilin. Kemudian ini terdapat gambar alur masuknya antibiotik ke dalam dinding sel bakteri pada gram positif dan gram negatif. Yaitu pada bakteri gram negatif, obat harus menembus membran terluar selubung bakteri secara difusi pasif melalui saluran yang terbentuk oleh pori protein. Sesudah menembus membran terluar, senyawa masuk melalui dinding sel, melewati ruang periplasma dan mencapai sasaran, yaitu enzim serin protease yang terdapat pada membran terdalam atau sitoplasma. Enzim inilah yang kemudian akan bertanggung jawab terhadap biosintesis dinding sel. Kemudian hasil pengujian aktivitas antibakteri yaitu aktivitas senyawa N3-klorobenzoil amoksisilin lebih besar dibanding senyawa amoksisilin. Terjadinya substitusi gugus benzoil pada gugus amina primer rantai samping amoksisilin menyebabkan senyawa menjadi lebih asam dibanding amoksisilin. Peningkatan keasaman ini menjadi kemampuan ionisasi gugus NH2 semakin kecil sehingga senyawa lebih stabil dalam bentuk molekul, sehingga absorpsi akan meningkat dan masuknya senyawa ke dalam sel bakteri akan lebih baik. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu senyawa N3-klorobenzoil amoksisilin mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 lebih besar dibanding amoksisilin. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada forum diskusi di Elena. Sekian, terima kasih.